Cornerstone, ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Baik lagi bareng dengan aku, Hasyala, dengan teman-teman aku, ada Aku Jenies. Aku Maren. Nah, sekarang ada yang spesial nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Aku tahu. Kayaknya jangan pura-pura nggak tahu deh. Iya, Soalnya ada bajunya udah ini banget nih. Udah merah banget. Iya. Iya, jadi selamat 17-an. Oke. Selamat ulang tahun Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Oke. Berhubungan dengan perayaan hari 17 Agustus atau hari kemerdekaan negara kita, jadi kita serentak banget nih ya pakai baju pakai batik. putih merah. Harusnya janjian dong biar pakai batik. Oh, iya. Oke, maka dari itu dengan hari ini yang penuh dengan semangat, kita juga harus semangat ngebahas Alkitab kita. Semangat 45. Nah, di sini aku sama teman-teman aku bakal temenin kita semua, teman-teman semua yang ada di rumah untuk belajar Cornerstone bareng-bareng. Aku juga mau mengingatkan buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kayak yang kami pegang ini nih, boleh banget langsung hubungin nomor call center Hope Channel Indonesia, atau boleh juga DM via Instagram Hope Channel Indonesia untuk minta buku ini, supaya kita bisa lebih semangat belajar bareng-barengnya nih. Iya, bener banget. Nah, pasti teman-teman yang udah sering nonton Cornerstone gak mungkin gak asing dengan namanya kuis. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kuis, mungkin ada penonton baru nih. Nah, yang masih bingung gimana caranya kita bisa ikut kuis, gampang banget caranya kan, harus perhatiin kita di sini berbicara sampai akhir. Karena nanti di akhir acara akan ada pertanyaannya, jadi teman-teman bisa jawab. Jadi perhatiin terus kita belajar bareng di sini. Oke teman-teman, siapa yang udah gak sabar untuk belajar topik Cornerstone yang baru kali ini? Aku. Nah, pelajaran kali ini tentang apa sih? Pastinya teman-teman udah tahu kan, sepanjang waktu triwulan ini kita akan belajar tentang perjalanan Yesus. Dan sekarang kita udah masuk ke pelajaran ke-8 dengan judul Kisah Dua Orang Pencuri. Biar kita nggak nebak-nebak nih pencurinya nih siapa nih? Kita kan nggak boleh nuduh ya. Jadi kita harus tahu dulu ceritanya. Jadi kita langsung baca di dalam Alkitab, diambil dari kitab Lukas 10 mulai ayat 25. Dan cerita yang kedua ada di Markus 10 mulai ayat 17. Mungkin teman-teman yang punya buku bisa baca di dalam cerita. Oke, Jenis bisa mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, lalu dia berkata, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Waktu aku akan kembali." Ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik,
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, sedihnya orang beruang masuk dalam kerajaan surga. Waduh. Sedih ya. Sukarnya sukar. orang beruang masuk dalam. Apa nih maksud Yesus? Kok orang beruang? Iya, nah itu dia cerita dari dua orang yang bertanya kepada Yesus bagaimana mendapatkan hidup kekal. Nah terus jadi ceritanya Yesus memandang orang muda kaya itu karena dia nggak rela untuk meninggalkan hartanya. Dan kata-kata Yesus di sini mungkin bingung ya, kok dibilang orang beruang sukar masuk surga. Dan apa ya arti pandangan itu? Apa artinya? Yuk kita dengerin apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Memandang berarti melihat jauh, melampaui dari apa yang dapat diamati. Seorang pemuda kaya datang pada Yesus dengan rasa ingin tahu bagaimana memperoleh hidup kekal. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kata memandang berarti bertentangan agar hati si pemuda dapat melampaui dunia. Memandang juga menyatakan kesedihan karena Kristus mengetahui hatinya begitu dalam terjerat pada hartanya. Nah, kapan Yesus terakhir kali memandang kamu? Profesor Corner berharap semoga Yesus memandang teman-teman semua dengan bahagia, bukan dengan kesedihan. Sampai jumpa. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama dengan kita semua yaitu Pendeta Rizky Waura. Selamat Pendeta. Gimana Halo, kabar Pendeta? Baik, puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Baik, puji Tuhan. Apalagi 17-an kita harus semangat 45. Semangat, benar. Kita Udah merah-merah. Merah-merah dan Kita pejuang gitu. Bentar. Terima kasih Jenny. Oke Pak Pendeta, Ya. Oke teman-teman. Tadi kita udah baca nih pelajaran ke-8 dengan judul Kisah Dua Orang Pencari dan ayat intinya terdapat dalam Markus 10 ayat 19 sampai 21. Nah Pendeta, ya tadi tuh kan kita baca cerita, tapi ada kata-kata dan hal-hal tuh yang kita masih belum ngerti nih Pendeta. Jadi makanya Pendeta di sini kan untuk menjawab pertanyaan kita. Kita punya Alkitab membaca. Tapi sebelum kita dijawab pertanyaan sama Pendeta, kita boleh baca Alkitab kita dulu di Betul. Markus 10 ayat 19 sampai 21. Jenis? Oke. Markus 10 ayat 19 sampai 21. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihnya kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah Pendeta, Ya. dari cerita tadi,
ada yang masih nggak ngerti nih aku nih. Bener banget. Jadi maka dari itu kita pengen nanya ke Pak Pendeta. Oke. Mori? Kan tadi ada 2 cerita nih Mm, Pendeta. mm, mm. Nah, siapa kedua orang pencari hidup kekal ini dan apa persamaan dan perbedaan di antara Oke. Tadi sudah dibaca ya, Iya. Markus pasal 10 ayat 19 sampai 21 itu pertama orang yang pertama. Jadi bedanya orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Bener, orang yang berbeda. Orang yang dong. berbeda, bukan hanya berbeda pribadi ya, 2 orang, tapi latar belakang mereka juga berbeda. Yang satu boleh disebut orang yang kaya, Markus pasal 10 tadi ya sudah dibaca. Iya. Dan yang satu seorang ahli agama, Lukas pasal 10 juga, 10, Iya. ayat 25 sampai 37. 37. Thank you, Morin. Nah, jadi orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, respon juga mungkin bisa berbeda ya, bisa berbeda. Yang satu tidak diceritakan responnya apa Iya. ketika Yesus menjawab pertanyaan mereka. Oke. Yang satu ketahuan responnya, dia sangat Marah. marah, kecewa, sedih, kesel, kenapa harus begini. Yang sama pertama, yang persamaannya itu sama-sama nanya pertanyaan yang sama. Guru yang baik, ayat 17, Markus pasal 10, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mungkin Lukas pasal 10 ayat 25. Tadi soal orang muda yang kaya, sekarang seorang ahli Taurat, ayat 25. Jadi sudah dapat ayatnya? Lukas pasal 10. Oke, ini. Ayat 25. 25. Ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang Thank you. Pertanyaannya sama ya. Mau tanya bagaimana responnya yang berbeda. Yang satu sedih, yang satu memang tidak diceritakan apa responnya. Hanya dikatakan dia menjawab pertanyaan Yesus. Jadi 2 orang ini, satu orang kaya, satu orang ahli Taurat. Orang pintar lah secara agama. Iya. Mungkin itu jawaban. Oh ya itu. Oke, selanjutnya. Tapi nih kan pendeta, mereka bertanya kepada Yesus tentang hidup kekal. Tapi kenapa Yesus mengarahkan kedua pencari itu kepada hukum Tuhan? Iya ya, kenapa? Ini salah satu jawabannya, salah satu persamaan. Yaitu Yesus menjawab dengan menghubungkan hukum. Kenapa Iya. hukum? Dua-dua boleh dibilang nggak, untuk menjadi seorang ahli Taurat itu harus bisa hukum. Harus Iya. tahu dan menurut. Terus orang kaya tadi yang Markus pasal 10, semua atau hanya sebagian yang dia lakukan? Semua. Jadi yang Yesus mau katakan untuk masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, bukan penurutan kita akan hukum. Bukan, tetapi motivasi ya. Motivasi kita menurut hukum itu apa? Orang muda ini menurut hukum. Iya. Dari mana katanya? Dari kecil dia sudah Iya. menurut itu. Sekarang Yesus bilang kamu pulang, jual dan bagi. Hartanya pada orang-orang. Itu. Iya, terus nggak mau, sedih lagi. Di mana makna hukum yang dia turuti. Jadi, nah orang ahli Taurat itu salah satu perbedaannya, dia pergi kepada Yesus itu hanya untuk mencobai kan. Di dalam Lukas pasal 10 dikatakan bahwa dia pergi kepada Yesus untuk mencobai. Jadi ke hukum, Yesus bawa kepada hukum itu hanya sebagai media atau bukti bahwa kita itu ada di dalam jalur keselamatan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi Yesus selalu membawa kepada motivasi hukum. Kenapa dia bawa kepada hukum itu? Oke nih Pak Pendeta, tadi kan bahas tentang soal harta-harta nih kan. Ya. Kalau misalkan dia nggak mau memberikan keseluruhan harta yang dia berikan. Nah, apakah benar perkataan Yesus bahwa orang kaya itu susah masuk kerajaan sorga? Benar banget. Ini Gimana? luar biasa. Benar banget tuh pendeta tuh. Karena pertanyaan kalian juga luar biasa. Apakah benar perkataan Yesus? Iya. Ada nggak yang bisa bilang perkataan Iya, Yesus aduh. salah? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Bahaya ini. Bahaya. Jadi keren pertanyaannya. Ya, jadi saya bingung mau menjawab begini. Apakah benar-benar yang Yesus katakan seperti itu? Iya. Sulitnya itu bukan karena orang yang banyak duit, kaya, banyak harta, susah masuk surga. Tetapi memiliki kekayaan tidaklah harus mengambil posisi Yesus sebagai yang utama. Ya kan? Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak kalian sayang kepada seseorang, semakin banyak kalian suka seseorang, Aduh. semakin sulit lepas dia yang di atas daripada Tuhan Yesus. Atau mungkin karena
semakin banyak barang yang kita punya atau harta yang kita punya atau kita miliki, jadi semakin susah untuk kita tinggali atau kita jadi nggak. Betul. Iya, gitu. Itu jawaban salah satu. Jadi semakin banyak kepemilikan, semakin sulit kita mau lepas. Sementara Yesus punya panggilan, kita harus tinggalkan semua yang bersifat sementara. Iya, betul. Iya. Jadi karena terlalu sayang harta, jadi mengganti prioritas Itu gitu dia ya, bener. itu dia, Oke. mengganti prioritas. Nah, Pendeta, Ya. bagi sekarang nih terutama kita anak-anak muda zaman sekarang menuju akhir zaman, buat teman-teman Cornerstone di rumah, buat kami di studio, gimana sih caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu? Pertanyaan dua orang tadi, kalian tanyakan juga ya. Kalian, Yesus hanya jawab. Misalnya di dalam Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-37. Tadi Jenny sudah baca, sekarang Moren, ayat 37. Lukas 10:37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita tahu ceritanya ya, orang Samaria yang baik hati ya. Setelah ditanyakan kepada Yesus, dan Yesus punya jawaban, pergilah dan perbuatlah demikian. Simple, apa itu iman? Sesuatu yang kita percaya tapi kita tidak bisa lihat. Oke, biblical sekali ya. Aplikasinya seperti ini, iman itu ketika Tuhan minta kita buat, kita buat. Di sini juga iman itu, yaitu kalau demikian, pergi, buat aja demikian. Jawaban Yesus sama kepada dua orang yang berbeda. Pergi, jual, bikin aja. Kepada orang ahli Taurat, pergi, buatlah demikian. Kepada kita sekarang sama. Apa yang diminta Tuhan, buatlah demikian. Jangan menaruh hati kita kepada harta kita. Spesifiknya apa nih Pak Pendeta? Perbuat apa yang harus kita lakuin? Kita boleh menjadi kaya. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Tetapi jangan mencintai kekayaan lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kalian pasti punya teman kan? Teman biasa ataupun teman luar biasa. Oke, luar biasa. Oh, teman luar biasa. Masing-masing sudah ya. Ini bisa menghapus semua harapan yang sedang menyaksikan. Jangan mencintai dia melebihi Tuhan. Itu jawabannya. Oke, sangat simpel dan benar-benar masuk ke dalam hati. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta sudah memberikan jawaban-jawaban yang benar-benar di luar ekspektasi. Ya, sangat gampang kita serap dalam diri kita. Nah, gimana nih teman-teman yang di rumah? Udah pada ketemu kan jawaban-jawabannya? Tentunya pertanyaan-pertanyaan kita yang ada di sini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang di rumah. Iya. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mau ketemu nih sama teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Yuk, kita dengerin sama-sama. Perkenalkan, nama saya Lida Koapaha dari Kota Manado. Beta nama Aldo Luanmasa dari Maluku. Perkenalkan, nama saya Pinkan Kainde, asal dari Manado. Nama saya Rasol Miguel Sirhos dari Manado. Yang paling sulit bagi saya adalah uang atau kekayaan. Karena uang dan kekayaan itu, kalau kita mempunyai banyak uang atau kekayaan, kita dapat memiliki banyak teman maupun apa yang kita mau, kita bisa dapat. Di sini beta ambil dari uang atau kekayaan. Jadi menurut beta tuh uang atau kekayaan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Uang dan kekayaan itu bisa dapat membuat kotong memiliki sesuatu itu menjadi lebih mudah. Dan uang atau kekayaan itu dapat membuat kotong hidup jadi lebih mudah. Menurut saya yang paling sulit untuk diserahkan yaitu uang atau kekayaan. Kenapa saya pilih uang atau kekayaan? Karena kalau kita kaya pasti kita akan melupakan Tuhan. Dan ketika kita mempunyai uang, pasti kita mempunyai banyak teman. Saya memilih kesuksesan dan pencapaian. Bagaimana kesuksesan yang torang so raih dari torang kecil hingga torang so capai di dunia ini dengan susah payah. Jadi torang rasa berat untuk meninggalkan kesuksesan yang torang sudah capai. Mungkin dari saya, terima kasih.
Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah denger nih pendapat teman-teman kita yang lain. Benar banget. Kalau menurut kalian gimana sih? Apa yang paling sulit untuk diserahkan demi mengikuti Yesus? Kak, Maureen dulu deh. Kalau aku setuju banget sama Kakak Rahel tadi, karena kesuksesan dan pencapaian. Karena kalau kita sukses, kita udah mencapai yang kita mau, pasti susah lah ya kalau mau serahin. Aduh, enggak sih, enggak boleh gitu. Tapi enggak boleh gitu ya, teman-teman. Maksudnya sesuai dengan pendapat kakak tadi gitu. Susah. Oke, kalau aku juga setuju nih sama teman-teman yang lain. Mereka kan tadi jawab atau milih uang atau kekayaan. Sebenarnya kalau uang atau kekayaan mencakup keseluruhannya ya. Iya, Kalau bener. misalkan kita nggak punya uang, kita nggak bisa mencapai prioritas. Terus kalau misalkan kita mau aman, kita harus punya uang. Pokoknya mencakup semuanya. Iya. Gitu sih. Dan itu susah ditinggalkan. Benar banget. Nah, walaupun sulit bagi kita untuk ninggalin hal-hal yang tadi tuh, kan udah disebutkan nih teman-teman semua yang tadi. Tapi kita harus tetap ingat bahwa Yesus mengasihi kita dan sudah siap memberikan hidup kekal untuk kita semua. Iya, dan Nah, terima kasih kakak atas penyampaiannya. Nah, karena tadi kita udah janjikan di awal kalau misalnya kita akan ada kuis berhadiah. Jadi sekarang saatnya kita akan menyebutkan pertanyaan. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, dan siapakah sesamaku manusia? Sekali lagi aku bacain, dan siapakah sesamaku manusia? Teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story dari Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #cornerstone8 spasi jawaban. Misalkan jawabannya adalah keluarga saya, maka ketik #cornerstone8 spasi keluarga saya. Jangan lupa memakai hashtag ya teman-teman. Benar. Dan untuk pemenangnya bisa dicek juga di story Instagram Hope Channel dari Indonesia ya. Oke. Nah, gak terasa banget nih Pak Pendeta Ya, udah ada di silakan, akhir-akhir segmen. Dan kita semua kayaknya selalu gak ngerasa ya kalau misalkan Iya, udah mau di aduh. akhir segmen. Karena kita sangat enjoy dengan Yes. pembahasannya. Alkitab itu luar biasa. Iya, Luar biasa. luar biasa. Tadi Pak Pendeta Ya. udah memberikan jawaban-jawaban yang sangat menarik. Dan sekarang aku mau minta memberikan kesimpulan dari apa yang udah kita bahas. Oke, Ya. terima kasih sekali lagi teman-teman. Setiap hari kalian kita semua menghadapi satu hal. Apa itu kira-kira? Pilihan. Oke, Iya kan? Mau milih bangun pagi pergi sekolah atau malas-malasan aja gitu. Di sekolah mau pilih belajar atau main. Sebenarnya itu tuntutan sih. Jadi karena tuntutan ya. Jadi Iya. oke, terima kasih. Jadi kita ini akan menghadapi, bukan hanya akan menghadapi, kita sementara menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup kita ini. Terlebih di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Keselamatan itu juga pilihan. Keselamatan itu sudah ditawarkan, sudah digambarkan ya, bahkan sudah dikasih tahu jalannya seperti apa. Betul. Bisa nggak ada yang baca Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15? Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Kalau ada yang sudah dapat, boleh tolong dibaca. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang 15. ke-15. Oke. Sebentar. Tetapi Ya. jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Setiap kita akan membuat pilihan. Terlebih kepada siapa kita percaya dan kepada siapa kita beribadah. Oke, amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas kesimpulan dan kejawabannya. Nah, untuk menutup acara Cornerstone kita minta Pendeta untuk mendoakan kita semua dan juga teman-teman yang di rumah. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah memberikan kepada kami jalan terbaik bagaimana kami harus berjalan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu hanya datangnya daripada Tuhan dan kami perlu membuktikan bahwa kami menerima keselamatan itu. Mencintai Tuhan lewat penurutan akan apa yang Tuhan sudah minta kepada kami untuk lakukan. Apa yang kami miliki, baik harta, kepemilikan, ketenaran, dan sebagainya, tidak akan mengambil prioritas kami nomor satu, yaitu menyembah Tuhan.
Pimpin kami Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini sudah berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini, sekaligus Pak Pendeta. Terima kasih Della, Maureen, Jenny. Terima Terutama kasih. buat teman-teman kita semua yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Dan Tetap semangat mempelajari firman Tuhan dan bagikan juga kepada teman-teman kalian karena banyak sekali janji Tuhan yang sangat indah buat kita. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.